Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahriani. Saya di sini akan menjelaskan tentang metode demonstrasi. Yang pertama, pengertian demonstrasi. Demonstrasi adalah metode mengajar yang menggunakan peraga untuk memperjelaskan suatu pengertian atau untuk memperlihatkan pada seluruh kelas tentang suatu proses atau suatu petunjuk untuk melakukan sesuatu. Yang dimaksud dengan metode demonstrasi ialah metode mengajar dengan menggunakan peraga untuk memperjelaskan suatu pengertian atau untuk memperlihatkan bagaimana berjalannya suatu proses pembentukan tertentu pada siswa. Adapun tujuan metode demonstrasi yang pertama, untuk memudahkan penjelasan sebab penggunaan bahasa lebih terbatas. Yang kedua, untuk membantu anak dalam memahami dengan jelas jalannya suatu proses dengan penuh perhatian. Yang ketiga, untuk menghindari verbalisme. Yang keempat, cocok digunakan apabila untuk memberikan keterampilan. Adapun kelebihan dan kekurangan dari metode demonstrasi. Yang pertama, kelebihan proses pembelajaran lebih menarik karena peserta didik tidak hanya mendengarkan tetapi juga melihat peristiwa yang terjadi. Yang kedua, peserta didik memiliki kesempatan untuk membandingkan teori dari kenyataannya dan meyakini kebenaran materi pembelajaran. Yang ketiga, memperoleh pengalaman praktek. Yang keempat, beberapa masalah yang menimbulkan pertanyaan peserta didik akan dapat dijawab waktu mengalami proses demonstrasi. Adapun kekurangannya, yang pertama memerlukan persiapan yang lebih matang, yang kedua memerlukan peralatan, bahan-bahan, dan tempat yang memadai sehingga pembiayaannya lebih mahal. Yang ketiga memerlukan keterampilan guru yang khusus sehingga guru dituntut bekerja lebih profesional. Konsep dasar metode demonstrasi ialah terbatas pada materi yang memerlukan peragaan atau eksperimen serta proses pembelajaran dilakukan dengan mempertunjukkan suatu rangkaian proses secara lebih konkret. Langkah-langkah penggunaan metode demonstrasi dalam proses pembelajaran dapat dibagi menjadi 3 tahapan, yakni tahapan persiapan, meliputi segala perlengkapan bahan maupun materi. Yang kedua, tahapan pelaksanaan, meliputi rangkaian kegiatan inti dari demonstrasi. Dan yang ketiga, tahapan mengakhiri, meliputi reaksi dan hasil proses demonstrasi secara keseluruhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tidak hadir hari ini? Baiklah, kalau begitu kita mulai pembelajaran kita pada hari ini. Silakan kedua kelas diisi doa. Berdoa mulai. Dan untuk minggu ini kita akan membahas tentang zakat. Dan ada yang tahu apa itu zakat? Saya Bu. Ya Bu, apa? Zakat ialah mengeluarkan sebagian dari harta kita. Ya, benar sekali. Zakat ialah mengeluarkan sebagian harta kita atas perintah Allah. Itu sebagai sedekah yang wajib dikeluarkan untuk orang yang membutuhkan. Zakat itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, zakat mal dan zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan
wajib bagi setiap muslim pada bulan Ramadan. Tepatnya pada saat menjelang Idul Fitri, besar-besaran zakat fitrah setara dengan 3,5 liter atau setara dengan 2,5 kilogram bahan pokok. Zakat mal adalah zakat harta atau yang disebut dengan zakat wajib yang dikeluarkan oleh orang muslim sesuai dengan nisab. Nisab adalah syarat minimum harta yang dapat dikategorikan sebagai wajib zakat. Sementara haul adalah masa kepemilikan harta sudah berlaku selama 12 kali atau tahun Hijriah. Hukum mengeluarkan zakat adalah wajib setiap muslim yang mempunyai harta benda menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam. Apakah bisa dipahami? Itu ada hadis tentang zakat. Ada yang bisa bantu membaca? Saya Bu. Silakan maju ke depan. Ada ini. Wa aqimus sholata wa atuz zakat tawarku ka ummaharrakiin. Dan dirikanlah olehmu salat dan keluarkanlah zakat dan tunduklah bersama-sama orang-orang yang tunduk. Jadi tadi kita dalam belajar tentang zakat. Baik, kali ini selanjutnya Ibu akan memberikan contoh tentang zakat. Assalamualaikum. Gini Bu, saya mau membayar zakat, tapi bisakah saya pakai uang aja? Boleh saja, tetapi sesuai dengan bahan pokok yang saya makan. Keluarga saya memakai beras bulog sekilonya 12.000 Bu. Baik, ini untuk berapa orang? Untuk 2 orang. Untuk 2 orang. 2 orang 12.000 kali 2 24.000 semua. Baik, bentar ya Bu. Ini Bu. Terima ya. Makasih ya Bu. Permisi. Ingatkan waktu kita sudah habis. Silakan di LKS-nya buka halaman 43. Buka halaman 43. Di situ ada esai dari 1 sampai 5 dikerjakan di rumah dan besok dikumpulkan lagi. Ya Bu. Kalau begitu ada yang ingin ditanyakan lagi sebelum tutup pelajaran kita pada jam ini? Tidak. Oke, kalau begitu Ibu pamit dulu. Tutup dengan pembelajaran kita dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, sakit kaki aku.